STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Falhamdulillah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sahabat pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM yang kami cintai dan hormati, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada sore hari Jumat, waktu yang penuh berkah dan mustajab ini, kita kembali bertemu di kajian online kita ini membahas Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis-hadis Nabi SAW yang sahih seputar tarbiyah anak-anak, yang insyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang ke-20. Kata penulis rahimahullahu ta'ala wa hafizah, tarbiyatus sibyani ala hifdhi syai'in minal Qur'anil Karim, mendidik anak kecil, sibyan, anak kecil yang belum baligh, ya, bahkan belum mumayyiz, mendidik ia untuk menghafal Al-Quranil Karim sedikit demi sedikit. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala jama'tu al-muhkama fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya aku telah menghafal surat-surat yang muhkam semenjak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu, aku pun berkata kepadanya, yang berkata ini adalah seorang rawi yang bernama Bishr. Beliau berkata kepada guru beliau Sa'id bin Jubair yang meriwayatkan ini dari Abdullah bin Abbas, apakah al-muhkam itu? Beliau pun menjawab, al-muhkam adalah al-mufassal, surat pendek dari Al-Quran, dari surat Al-Hujurat hingga surat An-Nas, ya, 4 atau 5 juz kurang lebih, ya. Dan kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, memungkinkan juga bahwa yang berkata aku berkata kepadanya adalah Sa'id bin Jubair. Beliau bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apa itu al-muhkam? Kemudian Abdullah bin Abbas menjawab, al-mufassal. Al-mufassal adalah surat-surat yang banyak pemisah antara sebagian dengan sebagian yang lainnya, yaitu dari surat Al-Hujurat hingga surat An-Nas, menurut pendapat mayoritas para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor hadis 5036. Akhil karim wa ukhtiyal karimah yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Penulis menyatakan fawaidu, ada beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis di atas. Yang pertama, ahamiyatu tarbiyatis sibyani ala hifdzil Qur'anil Karim, pentingnya mendidik anak kecil dari semenjak dini, dari semenjak dia sudah bisa mendengarkan, menghafal, ya, berbicara, untuk menghafal Al-Quranul Karim. Bagaimana tidak penting? Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci kaum muslimin. Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah sumber berkah untuk kehidupan dunia dan akhirat seorang mukmin. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang penuh berkah yang kami turunkan kepadamu agar mereka mengingat, menjadikan Al-Quran sebagai pengingat, waliyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab,
agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang memiliki hati menjadikan Al-Quran sebagai pengingatnya. Kemudian faedah yang kedua kata penulis, ta'allumul Qur'anil Karim wa hifdhuhu min ajallil ulumi wa ahammiha. Mempelajari Al-Quran dan menghafalnya di antara ilmu agama yang paling mulia dan yang paling penting. Sehingga seorang guru hendaknya semangat mengajarkan Al-Quranul Karim kepada anak-anaknya, anak kandungnya atau ke anak didiknya. Dari mulai tahsin, talqin, ya. Kalau dia sudah mampu memahami istilah-istilah tajwid, maka diajarkan istilah-istilah tajwid yang dasar untuknya. Karena menghafal dan mempelajari Al-Quran merupakan ya, ilmu agama yang paling mulia dan yang paling penting. Bagaimana tidak? Sedangkan Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini menerangkan kepada kita bahwa belajar mengajarkan Al-Quran adalah sumber kebaikan dunia dan akhirat. Enggan belajar dan mengajarkan Al-Quran maknanya adalah enggan memperoleh sumber kebaikan dunia dan akhirat. Dan sungguh tiada yang merugi jika seorang enggan belajar Al-Quranul Karim dan mengajarkannya, kecuali dirinya sendiri. Adapun agama Allah Jalla wa'ala ini akan Allah ciptakan hamba-hambanya yang senantiasa setia, yang senantiasa semangat dan punya cemburu yang sempurna untuk mempelajari dan mengajarkannya. Iya sya'illah yudhibukum wa ya'ti bi'akhirin. Kalau Allah berkehendak, Allah akan hilangkan semua kalian dan Allah akan datangkan orang-orang baru. In tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kalian ingin berpaling dari agama ini, maka Allah akan menggantikan kalian dengan orang-orang baru, hamba-hambanya yang baru yang tidak akan menjadi seperti kalian. Naam. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Di momen ini ana ingin mengingatkan seluruh muslim dan muslimah yang belum bisa belajar, belum bisa membaca Al-Quran. Dan belum bisa membaca Al-Quran bukan karena lidahnya yang cacat, itu di luar pembahasan kita, tetapi karena malu mempelajarinya atau karena sombong. Sungguh ini sebuah kehinaan yang hendaknya dibuang dan jangan dipelihara. Apa yang menyusahkan dan menyulitkan seseorang untuk merendahkan dirinya demi mempelajari Al-Quranul Karim? Apa yang membuat seorang malu duduk bersimpuh di hadapan seorang guru membaca ba, ta, sa, ya, belajar Iqra? Walaupun sebagian kawan yang melihatnya mungkin akan menertawainya, akan membulinya, tetapi ingat, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Kita tidak perlu malu dan kita tidak perlu gengsi, karena Nabi menyatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, baik dimuliakan ataukah tidak oleh manusia, atau bahkan mungkin dia dibuli karena sedang belajar Iqra sedangkan umurnya sudah lanjut, tetap dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah dan di sisi hamba-hamba Allah yang mengetahui kemuliaan yang sesungguhnya. Apa yang membuat seorang itu bersikap sombong dan gengsi untuk mempelajari ilmu agama dan terkhusus Al-Quranul Karim? Bukankah Nabi SAW bersabda, "Man tawa wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ah." Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai kapan seorang itu mempertahankan sifat malu, sombong dan gengsinya untuk belajar Iqra, untuk belajar tahsin,
Al-Quranul Karim? Apakah dia akan mempertahankan kebodohan dan kehinaan tersebut sampai malaikat maut datang mencabut nyawanya? Dia mati dalam keadaan belum pandai membaca Al-Quranul Karim, tetapi dia pandai membaca bahasa Indonesia, dia pandai membaca bahasa Inggris, dia pandai membaca bahasa Mandarin, dan dia pandai menguasai berbagai bahasa musuh-musuh Allah. Tetapi untuk Al-Quranul Karim, ya, ciko ana moholom, ya, bacaannya kacau balau. Itayo yang tadi ngena haki goy tadi bacaan. Wala dolin, sebagian orang, ya, sebagian orang masih belum, ya, membedakan mana shin mana sin, ya, tidak bisa membedakan sad, ya, dengan sin, ya, ketika dhammah, ya, panjang pendeknya masih, ya, fatal salahnya. Bukan karena lidahnya yang cacat, bukan pula karena dia tidak memiliki guru yang akan mengajarinya, tetapi karena sifat sombong, gengsi, dan malu-malu. Dengan itu dia rela mengabaikan firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah oleh kalian Al-Quran dengan tartil, panjang pendek yang benar, dan makhrajul huruf yang tepat. Nah, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk dari golongan kami orang yang tidak melantunkan Al-Quran, yang tidak membaca Al-Quran dengan benar, panjang pendeknya, dan makhrajul huruf yang tepat, tipis tebalnya. Nah, ilmu agama itu seperti air. Sebagaimana air tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi, maka demikian pula ilmu, ya, tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang bersifat malu-malu dan sombong. Seorang ulama tabi'in yang bernama Mujahid menyatakan, la yanalal ilm mustahin wala mustakbir. Dua golongan tidak akan pernah mendapatkan ilmu agama. Yang pertama, orang yang sombong, dan yang kedua, orang yang malu-malu. Malu diketahui oleh istrinya belum pandai baca Al-Quran, malu diketahui oleh anaknya, mertuanya, menantunya, sahabatnya, atau oleh gurunya. Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna Allah la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu dari yang namanya kebenaran. Mujahid radhiyallahu anhu wa rahimah menyatakan, la yanalal ilma mustahin wala mustakbir. Orang yang malu-malu dan sombong tidak akan pernah mendapatkan ilmu agama. Walaupun dia nikah dengan ustadzah, atau kalau dia perempuan menikah dengan seorang ustadz, walaupun dia mertua ustadz, walaupun dia menantu ustadz, walaupun dia panitia ustadz, walaupun dia asisten ustadz, asisten Imam Syafi'i sekalipun, kalau dia nggak belajar, dia malu-malu gengsi, tetap mati di atas kebodohan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Anak Nabi saja, kalau dia nggak belajar, tidak akan berilmu. Anak para ulama saja, kalau dia tidak belajar, tetap mati di atas kebodohan. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Ini hal yang perlu diperhatikan. Ya, apalagi bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran sudah sangat dekat. Akankah bulan Ramadan tahun ini datang dan kita atau sebagian kita masih dalam keadaan belum bisa baca Al-Quranul Karim? Apakah kita tidak malu menyambut bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran dalam keadaan bacaan kita belum lebih baik daripada bacaan tahun yang lalu? Sudah berapa puluh tahun Allah berikan kesempatan untuk kita menyambut bulan Ramadan dengan bacaan Al-Quran yang lebih bagus. Dan sekarang masih sisa waktu kurang lebih 1 bulan lagi sebelum datang bulan Ramadan. Ayo semangat belajar baca Al-Quran. Cari guru. Bila perlu kita korbankan dunia beserta isinya untuk memanggil guru mengajarkan Al-Quran kepada kita. Ya, andai kata kita menggaji seorang guru 1 bulan 1 miliar. Andai kata, ya. Walaupun mungkin, ya, jangankan 1 miliar, ya. Ya, 100.000 aja sebagian orang ngasih ke guru WTPA, ya, udah berat.
andai kata kita mengeluarkan uang setiap bulan 1 miliar rupiah untuk guru yang mengajarkan Iqra' tahsin Al-Quran untuk kita, demi Allah, itu belum terbayar. Itu masih sedikit. Dan andai kata harus kita keluarkan kalau itu untuk ilmu agama. Karena satu ayat itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Al-Quran sumber keberkahan, sumber kebaikan, kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang mukmin yang siang dan malam mengaku cinta Allah, mengharapkan surga Allah, meminta perlindungan dari nerakanya, sedangkan ia mengabaikan Al-Quranul Karim. Dia punya waktu untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan berbagai bahasa kafir yang lainnya. Tetapi untuk Al-Quran dia tidak memiliki waktu. Inikah bukti cinta kita kepada Allah Jalla wa'ala? Untuk mempelajari ilmu dunia kita rela merendahkan diri kita. Coba lihat mahasiswa ketika masuk kampus, rela dia ditendang, ditampar, dikerjain oleh seniornya, kakak letingnya ketika ospek. Ada yang dijemur di bawah terik matahari. Ya, bahkan sebagian mahasiswa di sebagian fakultas dipanggil dengan nama-nama hewan oleh seniornya, tapi tetap aja semangat pergi ke kampus. Ada sebagian mahasiswa ketika nulis skripsi, ya, tulisannya dibuang oleh dosennya. Dosennya didatangi ke rumah marah-marah, kenapa nggak ke kampus? Dijumpai di kampus juga marah-marah, ya ngapain di kampus, nanti aja di rumah. Tapi masih tetap aja semangat, ya, kuliah, ngampus, ya. Begitu untuk ilmu agama, bapernya minta ampun, ya. Baper, nggak mau berjuang, sombong, tinggi, tidak mau rendah hati. La haula wala quwwata illa billah. Ingat sabda Nabi SAW, wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ah. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la yanala al-ilm mustahin wala mustakbir. Imam Mujahid menyatakan orang yang malu-malu dan sombong tidak akan pernah mendapatkan ilmu agama. Yuk semangat belajar Al-Quran sebelum Ramadan datang. Jangan sampai berulang kembali di mana bulan Ramadan datang kembali bertemu dengan kita dalam keadaan sebagian kita Al-Fatihah napahilom. Al-Fatihah belum benar. Nah, dan masih banyak yang masih seperti ini, yang bacaannya kacau balau. Dan ini sesuatu yang memalukan antara kita dengan Allah, bukan dengan manusia. Kalau dengan manusia kita nggak punya urusan. Manusia mau memuji kita, mau mencela kita, nggak ada urusan. Tapi ini berkaitan hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Jangankan tidak bisa membaca Al-Quran. Kata Uthman bin Affan radhiyallahu an, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at qulubukum minal Quran." Andai kata hati kalian itu suci, bersih dari dosa, niscaya kalian tidak akan pernah puas, tidak akan pernah berhenti membaca Al-Quran. Itu dari sisi membacanya saja. Bagaimana bila beliau melihat ada orang yang tidak bisa baca Al-Quran panjang pendeknya kacau balau dan makhraj hurufnya fatal, ya, salahnya, dan dia punya kesempatan untuk belajar, kesehatan ada, waktu ada, uang ada, guru pun ada. Ini nasihat untuk setiap muslim dan muslimah, dan khusus pada sahabat-sahabatku, pada ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang mendengar nasihat ini, baik yang tinggal di Banda Aceh maupun di luar Banda Aceh. Karena demi Allah, saya menyaksikan sekian orang-orang yang ana cintai karena Allah dan mereka belum bisa baca Al-Quran. Bukan karena lidahnya yang cacat, bukan pula karena tidak punya waktu, tetapi masih enggan. Ya, sebagian mereka mungkin malu-malu, atau sebagian yang lainnya karena sifat yang lainnya. Maka pada momen ini ana ingin mengingatkan semuanya yang ana cintai karena Allah, sebagai bentuk hujah ana di sisi Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, karena sungguh tiada sesuatu yang lebih mempereratkan persaudaraan dan persahabatan di antara kita selain daripada saling nasihat menasihati di antara kita. Sungguh tiada nilai dari persahabatan di antara kita, dan tiada gunanya kita bersaudara, dan tiada manfaatnya kita bersahabat kalau kita tidak saling nasihat menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Allah Jalla wa'ala berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum
illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sungguh tiada kebaikan pada kebanyakan pertemuan mereka, majelis mereka, jika di dalamnya tidak ada amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ajakan untuk bersedekah dan mendamaikan manusia. Faedah yang ketiga kata penulis adalah yubda'u fi ta'limis sabi al-Qur'an al-'azima minas suwari sahlah, thumma yuntaqalu ila ma ba'daha mura'atan li sinnihi wasti'abih. Mengajarkan Al-Qur'an kepada anak yang masih kecil itu dimulai dari surat-surat yang mudah terlebih dahulu, dari surat An-Nas, kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas. Setelah itu baru pindah kepada yang lebih panjang, mengingat umurnya yang masih kecil dan daya tangkapnya masih kurang. Keliru ya kalau langsung surat Al-Baqarah ya. Langsung Al-Baqarah, Ali Imran ya. Setelah itu baru turun dari yang kecil ke yang kecil. Menuntut ilmu itu dari yang kecil sampai yang lebih besar. Dan prakteknya di sini adalah Abdullah bin Abbas. Beliau ya masih kecil di masa Nabi SAW sudah menghafal dari surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Dan umur beliau masih kecil karena beliau dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Di saat Nabi dan para sahabatnya diblokade di dalam lembah Bani Hashim. Beliau lahir dalam kondisi sedang diblokade oleh Abu Lahab CS, musuh-musuh Allah saat itu. Nah, berarti ini luar biasa. Kenapa? Karena Al-Quran di masa Nabi belum terkumpulkan 30 juz tertulis dalam mushaf. Berbeda dari zaman kita, mudah menghafalnya. Adapun mereka di masa itu menghafal Al-Quran dari mulut Nabi ketika Nabi membacanya dalam salat jahriyah, ya, dalam salat tarawih, atau di majlis, ya, atau ketika ayat turun pada Nabi dan Nabi sedang di hadapan para sahabatnya. Tapi mereka bisa menghafal. Dan umur mereka masih kecil. Berarti menunjukkan kesungguhan yang luar biasa dari mereka. Nah, bagi yang mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil, maka kata Syekh hendaknya dimulai dari surat-surat yang paling mudah terlebih dahulu. Ya udah, pasti yang paling mudah terlebih dahulu, dan itu yang harus yang pertama kali diajarkan adalah Al-Fatihah, yang merupakan rukun salat. Setelah itu An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya. Kemudian setelah itu mulai berpindah ke surat-surat yang lebih panjang. Para ulama menyebutkan di antara kekeliruan dalam menghafal dan menghafalkan Al-Quran kepada anak-anak adalah menghafal mana yang disukai oleh hati terlebih dahulu. Ya, karena sering dengan murattal surat An-Nisa, akhirnya dengar An-Nisa. Ya. Dan seringnya yang kayak gini nggak akan tuntas dia menghafalnya. Baru pertengahan surat dengan merotal surat yang lain tertarik menghafal surat itu. Akhirnya dia nggak tuntas menghafalnya. Walaupun tuntas tapi nggak tersusun, tidak teratur, tidak berangsur-angsur. Nah, sedangkan para sahabat dahulu, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, mereka mempelajari Al-Quran kepada Nabi 10 ayat demi 10 ayat. Menghafalnya, membacanya dengan benar, menghafalnya, memahami maknanya, dan memahami bagaimana menerapkannya. Nah, sebagian ulama salah berpantun, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nuqabil ilmi allati tultaqatu yuhassilul mar'u biha hikmatan fa inna as-sayla min ijtima'in nuqati. Cara belajar itu adalah hari ini sedikit, besoknya sedikit lagi. Tidak ada ulama dahulu begitu belajar langsung hafal 30 juz Al-Quran, nggak ada, ya. Antum lihat ulama, ya, ada yang hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau kita lihat histori mereka belajar, masya Allah, pontang-panting mereka menghafal, ya. Kurang tidur, kurang makan, kurang istirahat, ya. Hidup dengan serba sederhana, nggak punya apa-apa ketika nuntut ilmu agama, ya. Sedikit demi sedikit. Bahkan sebagian ulama dahulu ada yang menghafal Al-Quran, menghafalkannya kepada muridnya tidak boleh lebih dari 2 atau 3 ayat dalam sehari, walaupun muridnya cerdas, agar lebih mungkin. Al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min naqabil ilmi allati tultaqatu. Menghafal itu adalah hari ini sedikit, besoknya sedikit lagi, dari untaian-untaian ilmu agama yang dikumpulkan. Dengan cara yang seperti itulah seorang itu akan memperoleh ilmu agama. Fa inna sayla min ijtima'in nuqati. Sesungguhnya banjir itu dari tetesan-tetesan hujan. Bahkan disebutkan Imam A'mash
beliau menghafal hadis. Terkadang satu hadis beliau ulangi sebanyak 100 kali. Padahal kalau kita membaca biografi A'mash, ya, Google aja kalah sama A'mash. Andai kata kecerdasan Google, file yang ada di dalam hati A'mash rahimahullah diletakkan ke dalam harddisk, berasap tuh harddisk mungkin. Kecerdasan yang luar biasa. Bagaimana tidak? 1000 hadis beliau setorkan dengan sanadnya lancarnya seperti beliau membacakan Al-Fatihah. Tetapi terkadang satu hadis beliau ulangi sebanyak 100 kali. Imam Al-Bukhari terkadang untuk menguatkan satu hadis, beliau bangun lebih dari 20 kali dalam semalam. Lah kita belajar ele-elean. EQ kita rendah. Kemudian belajar ele-elean. Ibadah kurang. Walaupun ibadah ikhlas kurang. Maksiat lebih banyak. Kemudian pengen jadi seperti Imam Al-Bukhari, mengada kalian. Kemudian mati pengen dapat Jannatul Firdausi nuzula. Ya, enak banget seperti itu. Ya. Ini agama butuh perjuangan. Nah, subhanallah ya, para sahabat di masa itu belum ada mushaf, belum terkumpul Al-Quran 30 juz dalam satu mushaf, tapi mereka bisa menghafalnya dari mulut Nabi. Ini juga karena kecerdasan mereka yang luar biasa, bisa hafal Al-Quran dalam keadaan mereka ya tidak bisa membaca. Mayoritas para sahabat ummi, tidak bisa menulis yang dibaca dan tidak bisa membaca yang tertulis. Tapi mereka bisa hafiz Al-Quran. Mendengarnya karena mendengarnya dari mulut Nabi, dari guru mereka, ditalkin, ditahsin oleh guru mereka, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Nah, ya. Kemudian pelajaran yang keempat kata penulis, at-tadarruju fi ta'limil mutarabbi min as-sahli ila as-sa'bi huwa al-manhaju tarbawi as-sahih. Berkesinambungan sedikit demi sedikit dalam mengajarkan ilmu kepada anak didik kita dari yang mudah ke yang sulit. Inilah metode tarbiyah yang benar. Oleh karenanya para ulama menyatakan ulama rabbani itu adalah alladzina yu'allimuna an-nas sighara al-'ilm qabla kibarih. Adalah mereka yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia dari yang kecilnya sampai yang besarnya. Dan begitulah cara kita belajar di hadapan para ulama. Ya. Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullah ta'ala di dalam majelisnya tidak pernah bosan mengingatkan para santri dan para penuntut ilmu di majelisnya untuk semangat belajar Iqra. Untuk yang baru-baru mereka disuruh belajar Iqra, belajar tahsin, ya. Kemudian diajarkan nahwu dari yang paling rendah, jurumiyah. Kemudian setelah itu beranjak ke Tuhfah Saniyah, kemudian Mutamimah, kemudian Qatrun Nada, kemudian Syarah Alfiyah Ibnu Aqil. Demikian juga dalam nahwu kita, dalam mustalah kita belajar dari yang kecil, dari Baiquniyah, kemudian Muqaddimah Ibnu Salah, Ikhtisar Ulumul Hadis Ibnu Katsir, ya, kemudian Nukhbatul Fikr atau Nuzhatun Nazar, kemudian Dawabit Jar wa Ta'dil, ada pula yang belajar Tadribur Rawi sebelumnya, kemudian baru Ilal Tirmidzi karya Imam Ibn Rajab syarahnya. Demikian juga dalam masalah hadis, dihafalkan terlebih dahulu hadis arba'in, kemudian setelah itu Umdatul Ahkam. Kalau dia ingin fokus ke fikih, menghafal Bulughul Maram yang di dalamnya hanya 1400 hadis. Kalau dia ingin fokus berdakwah, maka dia menghafal Riyadhus Shalihin yang di dalamnya hanya 1800 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian menuntut ilmu agama. Jangan gengsi. Oleh karenanya para ulama menyebutkan orang yang tinggi gengsinya dan sombong nggak akan mungkin dia mau belajar ilmu agama. Karena duduk belajar menuntut ilmu agama itu membutuhkan sifat tawadhu. Kalau ia tidak mau meletakkan sayap kehormatannya, tidak mau membuka pangkatnya, ya, melepaskan baju simbol kemuliaannya, ya nggak akan mungkin belajar. Ya, seorang pejabat, orang kaya, atau mungkin dia sudah dikenal senior, duduk bersimpuh belajar a i u e di depan seorang guru, ya, a i u i, ya abatasa, ya, ini berat. Kalau bukan karena ketawadhuan yang Allah anugerahkan kepadanya, tidak mungkin. Maka dari itu kita memahami berarti para ulama itu adalah orang yang tawadhu. Kalau nggak tawadhu, nggak mungkin mereka dapat ilmu.
Kalau mereka nggak tawadhu dulu, nggak mungkin mereka bisa hafal Al-Quran 30 juz, hafal Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Al-Arba'in, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, bisa nahu, ya, bisa baca Arab gundul, ya, bisa usulul fiqh, tamat belajar silsilah akidah, silsilah mushaf. Nggak mungkin kalau nggak tawadhu. Nah, ini hal yang penting untuk kita perhatikan. Kemudian yang kelima, kata Syekh, atharul hifdhi fi as-sighar kabirun wa baqa'uhu wa tathbituhu muqaranatan bil kibar daim. Menghafal di masa kecil ini memberi pengaruh yang sangat besar. Dan hafalan orang yang menghafal, hafalan yang dihafal ketika kecil itu lebih kokoh ketimbang orang yang menghafal di saat ia sudah tua. Oleh karena sebagian ulama salaf menyatakan di antara Waqi' bin Jarrah, salah satu guru Imam Syafi'i, beliau menyatakan ahli hifdh fi as-sighar qad naqasha 'ala al-hajar. Menghafal di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Ukiran di atas batu tentunya jauh lebih tahan, ya, lebih kuat daripada ukiran di atas kayu. Demikianlah hafalan. Dan itu kita rasakan. Ayat-ayat, ya, doa-doa yang kita hafalkan di semenjak kecil dari orang tua kita atau guru-guru sekolah kita, guru agama kita sampai sekarang masih teringat, walaupun dulunya kita menghafal hanya dari mulut seorang guru. Beda halnya dengan hafalan yang kita hafalkan di saat kita sudah lanjut usia, udah nikah, bahkan udah punya anak, ya, atau bahkan udah punya cucu, ya. Maka ini memberikan teguran kepada kita, apa yang telah terjadi pada diri kita dari kekurangan dalam belajar agama, hendaknya jangan terjadi lagi kepada anak-anak kita. Pada diri kita mungkin Allah maafkan kita karena kita mendapatkan hidayah ini bukan dari kedua orang tua kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Mereka tidak, ya, mengarahkan kita kepada dakwah sunnah dahulunya. Mereka tidak mengajarkan kepada kita tauhid, tidak mengajarkan kepada kita sunnah, tidak mengajarkan kepada kita Al-Quranul Karim. Bahkan ketika kita masih kecil dan muda dahulu, mereka lebih, ya, senang kepada ilmu dunia daripada ilmu agama. Mereka lebih memprioritaskan nilai-nilai dunia daripada nilai-nilai akhirat untuk kita, ya. Kemudian walillahil hamd, di saat sebagian kita sudah menikah, ya, bahkan sudah punya anak, baru dia mendapatkan hidayah sunnah, ya, baru dia mengerti keutamaan ilmu agama dan hakikat dunia yang semu lagi menipu ini. Maka apa yang telah terjadi pada diri kita ini hendaknya jangan kita ulangi kembali pada anak-anak kita. Nah, seorang mukmin itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'minu fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak akan disengat oleh binatang dari satu lubang yang sama sebanyak 2 kali. Maksudnya apa? Sekali dia kena sengatan satu binatang yang berbisa di satu lubang, dia akan berusaha dan berhati-hati untuk tidak disengat lagi dari lubang yang sama. Apabila dia telah jatuh dalam suatu dosa atau telah melakukan suatu kekurangan, maka dia akan berusaha untuk tidak melakukan, ya, dosa dan kekurangan tersebut, ya, lebih dari sekali. Nah, berikutnya kata Syekh, ahammiyatul hifdhi fi ta'lim. Pentingnya hafalan dalam mengajarkan ilmu. Afwan. Wa annahu afdalu wasilatin lil fahm. Dan bahwa menghafal ilmu merupakan sarana untuk memahami. Oleh karena para ulama menyebutkan jenjang ilmu itu yang pertama adalah al-insat. Ini jenjang yang pertama. Tingkatan yang pertama dalam belajar. Insat, diam. Yang guru berikan ilmu, kita asik ngobrol, ya. Udah EQ-nya rendah lagi, maksiat banyak, sungguh kurang, ya. Terus pas taklim ngobrol lagi. Ini yang pertama, tingkatan al-insat, diam. Yang kedua al-istima', mencermati. Kemudian al-hifdz, setelah itu menghafal, ya. Setelah itu baru mengamalkannya. Hafalan sangat penting. Sebagian amalan yang Allah anjurkan tidak mungkin kita amalkan kalau kita tidak menghafalnya. Contohnya zikir keluar masuk toilet. Kalau nggak hafal gimana? Apa mungkin setiap masuk toilet kita bawa buku zikir pagi dan petang? Nggak mungkin kan? Ya, zikir naik turun kendaraan.
Atau keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita enggak menghafalnya, enggak mungkin juga setiap keluar rumah kita bawa, mana buku Dek? Abang keluar rumah nih, Dek ambil buku dia Dek. Enggak mungkin. Begitu juga doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Enggak mungkin setiap naik kendaraan, Dek mana buku apa? Dikir pagi petang, ya. Kan naik kendaraan. Ya. Sulit kan? Sering lupa, membuat kita malas. Begitu pula doa safar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa adhi 'anna bu'da. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl wa na'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalib fil ahli wal mal. Ya, kalau kita enggak menghafalnya, ya akan sering kita tinggalkan karena mungkin kita agak malas tiap membacanya, harus ambil buku. Contoh yang lebih dekat lagi, yang sangat berat untuk kita ambil buku dulu kemudian baru membaca adalah doa zikir yang Nabi anjurkan tatkala seorang ingin melakukan hubungan badan, ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istrinya. Ya, sampai zikir ini juga belum hafal sampai hari ini, padahal cucu udah banyak. Zikir ini belum hafal. Bismikallahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Apalagi pengantin baru ya. Sebelum nikah, Masya Allah semangat nikah. Pas malam pertama lupa zikir, nggak hafal. Akhirnya supaya nggak malu sama istri, ya udahlah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu pun jadi jam penting ada zikir. Butuh hafalan. Ya. Hafalan adalah sumber amalan. Ya. Tingkatan belajar itu diam, istima, mencermati, ya, termasuk adalah menulis, lah ya. Kemudian baru menghafal. Setelah itu baru beramal. Karena bagaimana kita mengamalkan sesuatu yang belum kita dengar, yang belum kita hafalkan. Zikir, keluar masuk masjid. Berapa puluh tahun kita udah keluar masuk masjid. Jangan sampai zikir keluar masuk masjid belum menghafal. Gak mungkin kan setiap masuk masjid kita baca, bawa buku. Itu juga setiap hujan, Allahumma shayban nafian. Dek, hujan Dek, ambilkan buku untuk abang Dek. Zikir pagi petang. Gak mungkin juga. Begitu juga ketika kita jalan, tiba-tiba suara petir bunyi, ya nggak mungkin juga begitu petir udah bunyi baru minta buku zikirnya, baru baca subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Demikian pula ketika kita sedang berjalan, kemudian kita melihat ada orang yang mendapatkan musibah, dianjurkan membacakan doa alhamdulillahilladzi afana mimma batalahu wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Kan tidak mungkin setiap itu kita cari buku dulu. Caranya adalah menghafal. Ya, ya mungkin tidak mengapa awal-awal dia menghafal sambil membaca, insyaallah setahun 2 tahun semuanya akan hafal. Contohnya zikir pagi petang. Awal-awalnya mungkin 2-3 tahun dia setiap membaca zikir pagi petang setelah salat subuh untuk paginya, setelah salat asar untuk sorenya, dia pakai buku. 2-3 tahun insyaallah akan terhafalkan. Nah, karena ma takarrara taqarrar, kata orang Arab. Ma takarrara taqarrar. Sesuatu yang berulang kali dibacakan maka akan menancap di dalam hati. Maka ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, semangatlah menghafal, terutama Al-Qur'anul Karim, zikir-zikir yang kita bacakan, yang dianjurkan oleh Nabi dalam sehari atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, zikir-zikir yang itu merupakan sumber penjagaan Allah untuk kita, sumber kebahagiaan dunia dan akhirat untuk kita. Kemudian pelajaran yang terakhir, innal bid'a bi tahfidhis sabi al-Qur'an al-Karim huwa al-manhajul haqq wa 'alaihi daraja as-sahabatu fi ta'limi abna'ihim. Memulai menghafalkan Al-Qur'an dalam mengajarkan ilmu kepada anak-anak, ini merupakan metode yang benar di dalam mendidik atau mencetak kader, mengkaderisasi anak-anak, dan ini merupakan jalan mereka para sahabat Nabi SAW di dalam mengajarkan anak-anak mereka. Jangan justru dilarang ya anak kecil belajar Al-Quran. Tip juz lehepluh madang. Jangan. Ya. Jadi miukan Al-Quran pun sidayu mahafai. Dalailul khairat. 5 tahun bak daya, bak pesantren, bak pondok, iwa.
Al-Quran hafal. Yang hafal kasidah, lagu India, dalailul khairat, syai. Itu ilmu agama. Berikut ini saya bacakan bagaimana para ulama salaf di dalam menuntut ilmu agama dan perhatian mereka terhadap Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu mereka hafalkan, mereka pelajari sebelum seluruh ilmu agama, sebelum ilmu agama lainnya. Disebutkan di dalam kitab Al-Adabu Syar'iyyah karya Ibnu Muflih jilid kedua halaman ke-33 bahwa Al-Maimuni bertanya kepada Imam Ahmad, ayyuma ahabu ilaika abda ibni bil Qur'ani atau bil hadis? Wahai Imam Ahmad, mana yang lebih engkau suka untuk aku mulai terlebih dahulu? Aku mulai kepada anakku, Al-Quran ataukah hadis? Ini perbandingannya apa? Al-Quran dengan hadis, bukan Al-Quran dengan kitab kuning. Ya, yang kitab kuningnya apa ya? Tadi jawaban Imam Ahmad, pasti Al-Quran, ya kan? Apa kata Imam Ahmad? La bil Quran. Ya. Al-Quran dulu. Ya. Kemudian aku kembali bertanya kepadanya, wa alimuhu kullah? Apakah seluruh Al-Quran aku ajarkan, aku hafalkan, atau cukup hanya ayat-ayat beberapa surat aja, atau juz lehpluh mentang lehpluh juz dari ya? Illa an ya'sur fata'allamhu minhu. Iya, kecuali dia susah untuk menghafal seluruhnya, maka kamu ajarkan mana yang mudah terlebih dahulu dari Al-Quran. Berikutnya dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' karya Khatib Al-Baghdadi jilid pertama halaman 106. Khatib Al-Baghdadi seorang ulama yang sangat terkenal jika saya enggak salah ingat di abad keempat Hijriah. Beliau dari Masyriq, dari Masyriq. Beliau menyatakan yanbaghi li talibil ilmi an yabda'a bihifdhil kitabillah azza wa jalla idh kana ajalla al-ulum wa awlaha bisabqi wa taqdim. Seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu agama untuk mulai menghafal Al-Quran terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Karena Al-Quran adalah ilmu yang paling mulia dan yang paling utama dan diutamakan. Ya, kan sayang mondok bukan Al-Quran yang pertama kali dihafalkan, tapi kasidah. Lebih parah lagu India. Jadi mau ceramah lagu India kasidah syai padung krek yang kahaidat. Syai padung krek kasidah lagu India kucu-kucu dahi tapi pakai lagu Aceh, cuma musiknya kucu-kucu dahi yang kabeh bere dat dengkunya ceramah, mi lagi yang ceramah 6 jam medang tadu la haula wala quwata illa billah. Ini pembodohan. Melarang anak-anak menghafal Al-Quran 30 juz itu pembodohan. Khatib Al-Baghdadi seorang ulama dari Masyriq di abad keempat Hijriah menyatakan seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu agama untuk mulai menghafal Al-Quran terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Karena Al-Quran adalah ilmu yang paling mulia dan yang harus paling diutamakan. Yang berikutnya, Imam An-Nawawi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang hidup pada abad, jika saya enggak salah, ingat 6 Hijriah. Abad ke-6 Hijriah. Di dalam kitab beliau Muqaddimah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau menyatakan, wa awwalu ma yabtadi'u bihi hifdzul Qur'anil aziz fa huwa ahammul ulum. Yang pertama kali dia hendaknya seorang penuntut ilmu agama mulai adalah menghafal Al-Quran yang aziz, yang mulia. Kenapa? Fahuwa ahamul ulum, karena Al-Quran ilmu yang paling mulia, yang paling penting. Kemudian beliau berkata, wa kana as-salafu la yu'allimuna al-haditha wal fiqha illa liman hafidhal Quran. Dan para ulama salaf dahulu tidak mau mengajarkan ilmu hadis dan fikih kecuali kepada orang yang telah menghafal Al-Quran. Ini ucapan Imam An-Nawawi. Saja ada yang dah pegang hana perle lehpluh juz lehpluh kaji. Yang penting dalailul khairat. Seperti itu kasidah, lagu India, talqin mait, jarang melakukan hal-hal yang sama sekali tidak dianjurkan dalam agama. Ini bimbingan ulama Islam yang benar-benar ulama yang mengetahui kedudukan Al-Quranul Karim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa Al-Kubra
Jilid kedua halaman 235 beliau menyatakan wa amma talabu hifdzil Qur'ani fahuwa muqaddamun ala katsirin mimma tasammihi an-nas atau yusammihi an-nas ilman. Menghafal Al-Qur'anul Karim harus lebih diprioritaskan, diutamakan, dikedepankan di atas kebanyakan ilmu yang dinamakan ilmu oleh manusia. Karena sesuatu yang dinamakan ilmu oleh manusia imma batil. Ada yang dia memang batil, sebenarnya bukan ilmu. Ya. Bukan ilmu sama sekali. Tiada anjurannya dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi suruh hafal kasidah-kasidah yang tidak manfaatnya. Syair-syair yang sebagian syairnya justru mengandung kesyirikan dan kebidahan. Ghulu dalam memuji Nabi. Ghulu di dalam memuji para sahabat. Ya. Dan mengandung banyak khurafat. Au qalilun nafa'. Atau sebagiannya sesuatu yang sangat sedikit manfaatnya. Misalkan syair. Memang manfaat jika maknanya lurus, ya, tidak mengandung khurafat, tetapi sangat sedikit manfaatnya dibandingkan Al-Quranul Karim. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa huwa aidan muqaddamun fi ta'allumi fi haqqi man yuridu an yata'allama ilma ad-din min al-usul wal furu'. Bahkan Al-Quran, menghafal Al-Quran harus lebih diutamakan oleh orang yang ingin belajar ilmu agama, akidah dan fikih, furu'. فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن فإنه أصل علوم الدين. Maka yang dianjurkan pada orang yang seperti ini, yang ingin belajar agama lebih dalam, ingin belajar akidah, belajar fikih, mustalah hadis dan dengan usulul fiqh, di waktu-waktu seperti ini, di masa beliau, hendaknya dia mulai menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Karena Al-Quran adalah landasan seluruh ilmu agama. Yang lainnya, Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat yang mulia. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid pertama halaman 47, beliau menyatakan kana ar-rajul idza qara al-Baqarah wa Ali Imran jadda fi a'yunina. Dulu orang yang sudah menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran menjadi mulia di mata kita. Sekarang malah itu bangai. Al-Qur'an ma'afai panina ma'afa dalilul khairan nakafai. Kitab kuningnya nahafai, kitab kuningnya nahafai, kasidah nahafai. La haula wa la quwata illa billah. Di masa para sahabat, orang yang menghafal Al-Quran menjadi mulia di mata mereka. Wa kana yatanadawna fi yaumil yamamah ya ashab surat Al-Baqarah. Bahkan ketika terjadi perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu pertama kali dalam Islam yang memiliki 40.000 pengikut di Yaman, ya, dan di tempat yang lainnya, orang-orang yang punya hafalan dimuliakan. Mereka dipanggil ya ashab surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang menghafal surat Al-Baqarah. Hatta fatallahu alaihim radhiyallahu an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Bahkan di dalam Sahih Bukhari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan syuhada Uhud, ya, kemudian mereka disatukan kuburannya, maka Nabi bertanya ayyuhuma akhadha aktsaru akhdan lil Quran. Siapa yang paling banyak hafalannya, hafalan Al-Qur'annya? Ketika ditunjukkan salah satunya lebih banyak Al-Qur'annya, maka itu mayat tersebutlah yang pertama kali Nabi turunkan dengan tangan beliau. Lihat bagaimana pemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Itanya lewat anak tahfidz hanarti terkadang. Subhanallah. Padahal anak tahfidz yang kahafal 20 juznya, ya, pontang penting menghafal. Luar biasa perjuangan mereka. Kalau dia nggak rajin, ya nggak mungkin dia bisa menghafalnya setelah pertolongan dari Allah Jalla wa'ala tentunya. Nah, itu dia menghafalnya pasti karena malamnya dia kurang tidur, ya, siangnya kurang istirahat, ya, bersih hatinya. Kalau dia pelaku maksiat, ya, ketika menghafal, ya, tentu tidak akan bisa mungkin seperti itu. Nah, tapi sebagian orang supaya tidak terbakar jenggotnya, supaya tidak terlihat, ya, kebodohannya, maka karena sudah bodoh, ya, orang lain maunya jangan sampai lebih cerdas dari dia, nanti akan ketahuan dia bodoh. Jangan demikian. Seorang pendidik harus jujur, ya. Bahkan seorang pendidik itu bahagia tatkala melihat muridnya lebih berilmu daripada dia, lebih bertakwa kepada Allah daripada dia, lebih tersohor daripada dia. Itu seorang guru yang jujur di dalam mendidik. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan dalam kitab Sifatus Safwah karya Al-Imam Ibnu Jauzi, man ta'allama al-Qur'ana wa 'azumat qimatuh. Orang yang menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran menjadi mulia dia. Imam Ibn Abdul Bar, seorang ulama dari Maroko pada abad 4 Hijriah, dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi walillahil hamd, dimudahkan ana untuk pelajari kitab ini 2 jilid bersama Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullah taala dahulu di Darul Hadits fi
Beliau menyatakan, Al-Qur'anu aslul ilm. Al-Quran merupakan landasan seluruh ilmu. Faman hafidhahu qabla bulughihi, barang siapa yang menghafal Al-Quran sebelum umur baligh. Thumma faragha ila ma yasta'inu bihi ala fahmi min lisanil Arab. Setelah itu baru dia fokus belajar ilmu agama. Yang dengan ilmu agama tersebut dia dapat memahami Al-Quran, belajar bahasa Arab. Kana dzalika 'aunan kabiran ala muradihi minhu. Maka dia akan lebih terbantu untuk menghafal ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Sebabnya apa? Karena dia sudah hafal Al-Quran terlebih dahulu. Dan itu kita lihat, ya, para penuntut ilmu agama yang sudah hafiz 30 juz Al-Quran, kemudian setelah itu baru belajar nahu, belajar fikih, belajar mustalah hadis, belajar aqidah, belajar usulul fiqh, belajar qaid fiqhiyah, belajar sharh, mereka jauh lebih kencang larinya, lebih cepat, ya, lebih cerdas, ya, lebih mudah memahami ilmu ketimbang yang lainnya. Kemudian beliau juga menyatakan, ini ucapan Imam Ibnu Abdul Bar, ya, dan beliau bukan Wahabi karena beliau hidup di abad ke-Hijriyah, ya, dari Maroko. Beliau menyatakan awwalul ilmi hifdzu kitabillah azza wa jalla wa tafahumuh. Ilmu yang pertama kali itu adalah menghafal Al-Qur'anul Karim dan memahaminya. Kemudian Ibnu Juma'ah dalam kitab beliau Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, beliau menyatakan, ini seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau menyatakan, yabtadi'u awwalan bi kitabillahi fayutqinuhu hifdha. Hendaknya seorang penuntut ilmu agama itu yang pertama kali ia mulai adalah Al-Quran. Dia hafalkan Al-Quran sampai mutkin terlebih dahulu. Wa yajtahidu ala itqani tafsiri. Dia bersungguh-sungguh untuk memutkinkan tafsir Al-Quran wa sa'iri ulumi. Seluruh ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Fa innahu aslul ulumi wa ummuha wa ahmuha. Karena Al-Quran adalah landasan seluruh ilmu, intisari seluruh ilmu, dan yang paling pentingnya. Ya. Bahkan sebagian para ulama salaf ada yang tidak mau memberikan ilmu kepada seorang murid yang datang dan dia belum hafal Al-Quran. Sampai segitunya mereka mendidik murid mereka. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi tentang Syekhul Haram Abdul Malik bin Jurayj, seorang ulama di Mekah. Beliau menyatakan, ataitu Atha yakni Ibn Abi Rabah. Aku pernah datang ke majelis Atha Ibn Abi Rabah, seorang ulama besar di masa itu di Mekah, ya. Wa ana uridu hadha sya'an, dia ingin belajar ilmu agama, dan di saat itu ada seorang yang bernama Abdullah bin Ubaid bin Umair. Faqala li Ibnu Umair, maka Abdullah bin Ubaid bin Umair berkata kepada aku, qara'tal Quran, apakah kamu sudah hafal Al-Quran? Aku pun menjawab, Ibnu Jurayj, ulama hadis, seorang ulama tabi'in, ya. Beliau menyatakan, qultu la, ya, tabi'u tabi'in, aku pun berjawab belum. Ia pun mengatakan kepada, idhab faqra'hu, pergi hafalkan Al-Quran terlebih dahulu, thumma utul bil ilm, kemudian baru nuntut ilmu. Faqabbartu zamanan hatta qara'tul Quran, maka aku pergi, ya, sekian lama untuk menghafal Al-Quran sehingga aku pun menghafalnya. Allahu Akbar, ya. Contoh yang lainnya, Abu Aina, beliau berkata, aku datang kepada Abdullah ibnu Daud Al-Kharibini. Beliau berkata, ma ja'a bik, kenapa kamu datang kepada aku? Seorang ulama, ya, al-hadis, ingin mendengarkan hadis darimu. Maka beliau menjawab, izhab, pergi, fatahafadhil Quran, hafalkan Al-Quran terlebih dahulu. Qultu qad hafidhul Quran, maka beliau pun menjawab, aku sudah hafal Al-Quran, baru diberikan hadis. Ini bisa dilihat dalam Syiar Al-Alam An-Nubala jilid 9 halaman 351. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang merupakan ulama, ya, besar kaum muslimin, lahir dalam keadaan yatim, yang merawat beliau adalah seorang ibu, ya, yang janda, yang miskin, yang lemah. Beliau menyatakan, hafizul Quran wa ana ibnu sab'i sinin, aku telah hafal Al-Quran di saat aku berumur 7 tahun. Ini Imam Syafi'i. Iban dah jadi dia pegah ana perle hafal Al-Quran, ya, mampus yang perle tidak lagu India syai, ya. Wa hafizul Muwatta wa ana ibnu 10 sinin, dan aku sudah menghafal Muwatta, kitab hadis terbesar di dunia. Itu Muwatta Imam Malik. Puluhan ribu hadis di dalamnya dan athar-athar. Beliau sudah menghafalnya di saat beliau berumur 10 tahun.
Sampai beliau juga menyatakan kuntu yatiman fi hijri ummi, dahulu aku adalah seorang anak yatim, lahir dalam keadaan yatim, dirawat oleh ibuku. Walam yakun ma'aha ma tu'til muallim, dan ibuku enggak punya uang untuk memberi gaji guru yang mengajarkan aku. Lihat, kemiskinan tidak menghalangi Imam Syafi'i menjadi seorang ulama. Wa kana al-muallim qad radiya minni an uqallifahu idza qam. Gaji yang diberikan untuk guruku adalah kesepakatannya aku membantu ia. Aku membantu ia. Falamma khatamtul Quran dakhaltul masjidah. Ketika aku sudah khatam menghafal Al-Quran, baru mulai masuk masjid, duduk di majelis para ulama. Ini ulama dahulu. Demikian juga Imam Ibnu Hajar, ulama Syafi'i. Beliau disebutkan dalam kitab Adwaul Lami' oleh Imam Sakhawi, murid beliau sendiri, annahu hafizal Quran wa huwa ibnu 9 sinin. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menghafal Al-Quran di saat ia berumur 7 tahun. Tajak tayo dak pegah yang demi menghafal Al-Qurannya tinggal bangaya. Hanjik ulama, hanjik tahqiq kitab. La haula wala quwata illa billah. Demi Allah, ya orang yang menemahkan semangat anak-anak kaum muslimin untuk menghafal Al-Quran sebelum mempelajari ilmu agama yang lainnya, itu adalah pembodohan. Ya, itu adalah pembodohan. Ulama salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab dan ulama-ulama Islam yang datang setelahnya, semua mereka menganjurkan agar ilmu agama yang pertama kali dipelajari dan dihafal adalah Al-Quran Karim. Dan tentunya ya, seorang anak harus dibekali ilmu yang dengannya agama Allah tertegakkan dalam sehari-harinya. Ya, contohnya misalkan syurut salat, ya, secara umum, secara ringkas, tata cara salat, tata cara wudu diajarkan, ya, akidah-akidah dasar. Tapi yang paling mendasar adalah menghafal Al-Quran. Baik, karena kajian hari ini lumayan panjang, saya mohon maaf tidak ada tanya jawab. Adapun pertanyaan-pertanyaan telah masuk, maka insyaallah taala ya, kita ada pertanyaan masuk. Ada. Baik, ya udah. Silakan dibacakan. Baik para pendengar radio Syiar Aceh 96,1 FM dan pemirsa STA TV, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari Ummu Faras di Pontianak, Ustaz. Masya Allah. Bismillah, semoga Ustaz dan tim kajian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang suami yang bisa membaca Al-Quran setelah dia berumah tangga dan memiliki 4 orang anak, dan itu adalah usaha dari terus-menerus seorang istri. Sekarang ini suami sudah mengenal sunnah dan sudah mulai rajin mengaji. Hanya saja berhubung usia suami hampir 50 tahun, matanya sudah mulai kabur dan dia membaca Al-Quran melalui HP, Ustaz. Yang ditanyakan apanya? Pertanyaannya, Ustaz, dia tidak diajarkan orang tuanya. Berarti beliau sebelumnya belum bisa baca Al-Quran. Sekarang sudah bisa, Ustaz. Sudah menikah, sudah 4 anak, sudah 50 tahun, sekarang sudah bisa. Yang awalnya tidak bisa, Ustaz. Istri mengetahui bahwa beliau ini tidak diajarkan orang tuanya Al-Quran dahulunya. Ya. Apakah orang tuanya berdosa, Ustaz? Masya Allah. Berarti pertanyaannya, apakah orang-orang tua kita dahulu berdosa karena tidak mengajarkan Al-Quran kepada kita? Secara umum, apabila mereka memang tidak melakukan kewajibannya, tentu itu adalah dosa. Ya, karena mereka berkewajiban untuk menyelamatkan anak-anak mereka dari api neraka, ya walladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dan mereka berkewajiban untuk mengajarkan Al-Quran secara umum, ya. Tapi kalau mereka sudah mengajarkannya, anaknya disuruh ngaji, karena mereka nggak bisa mengajarkannya, tapi anaknya yang lari pas ngaji, ya, sehingga besar belum bisa ngaji juga, yang dosa anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah berdosa, Ustaz, apakah boleh membaca Al-Quran melalui HP terus-menerus, Ustaz, karena tidak bisa lagi membaca Al-Quran dan mushaf faktor usia, Ustaz? Insya Allah tidak masalah selama yang dia bacakan Al-Quran, karena Al-Quran di masa Nabi pun sebagiannya ditulis di lempengan batu, sebagiannya di lempengan pelepah kurma, ya. Dan HP, ya, jika itu Al-Quran, ya, maka yang penting yang dia baca adalah Al-Quran, ya. Yang penting dia baca adalah Al-Quran. Tapi terkait aplikasi, saya awam, ya, dalam masalah aplikasi, tapi saya menasihatkan secara umum agar tidak mendownload kecuali aplikasi-aplikasi yang terpercaya dan diketahui amanah ilmiahnya. Karena dulu saya lupa nama aplikasinya, khawatir salah sebut. Pernah Anda dapatkan waktu itu halaman pertama dari surat Ali Imran.
terjadi kekeliruan terkait warasikhuna fil ilm, ana lupa bentuk kekeliruan di dalam sebuah aplikasi, kalau saya nggak salah ingat warna hijau aplikasinya. Ini bahaya ya. Ada beberapa aplikasi yang bagus yang ana ketahui dan beberapa guru ana sebutkan. Yang pertama ayat, aplikasi ayat. Cuma ada di situ bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, bahasa Mandarin ya, Urdu juga ada. Itu jika anda nggak keliru dikeluarkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia. Satu lagi Al-Quran Golf ya, Gul ya, ini juga bagus. Secara umum kalau di Indonesia dilihat siapa pembina aplikasi tersebut. Jika ya pembinanya Ustadz yang ma'ruf dengan ilmu amanahnya seperti Ustadz Firanda, aplikasi beliau ataukah yang lainnya, maka di-download. Adapun aplikasi Al-Quran yang kita tidak mengenal siapa penulisnya, siapa pembuatnya, nasihat anak untuk tidak di-download. Karena kalau salah, ini sesuatu yang fatal. Dia salah menghafal. Ya, Allah musta'an. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya memperdengarkan Al-Quran kepada anak melalui laptop yang ada animasi gambar, Ustaz, dan pemandangan? Apakah diperbolehkan, Ustaz? baik, secara hukum boleh saja ya yang ada animasi pemandangan daripada dia melihat tontonan-tontonan yang tidak memberikan manfaat sama sekali, bahkan bisa membuat dia terbiasa dengan kejelekan. Tetapi kalau dikatakan metode belajar ini bukan metode yang benar, ya, khawatir justru dengan itu dia mengabaikan Al-Quran. Karena pasti dia akan lebih fokus kepada animasinya, dia akan lebih fokus kepada pemandangannya. Sementara para ulama salaf belajar itu benar-benar fokus, sampai-sampai disebutkan Abdullah bin Abbas pernah mengikat kaki muridnya yang bernama Ikrimah atau Mujahid ya, dengan karet atau dengan tali agar fokus duduk di majelis. Demikian pula para ulama salaf dahulu ya, seperti Abu Dzar Al-Ghifari menyebutkan ketika duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'anna ala ru'usina tayran la yataharraku minhu ahad. Ya, mereka duduk seakan-akan ada burung di atas kepala mereka, tiada satupun yang bergerak di antara mereka, menunjukkan fokus. Nah, kalau dihafalkan Al-Quran, ya udah hafalkan aja Al-Quran tanpa animasi. Ya, dengarkan merotau, ya, dibacakan dibaca misalkan kalau seorang ayah kurang bagus bacaannya, ambil merotal talqin, biasanya ada itu di Indonesia. Nah, nggak tahu kalau yang Indonesia siapa yang bagus. Yang jelas kalau di sini anak muda Akhuna Mufid yang mungkin merotalnya ada di sini, termasuk bagus untuk mengajarkan tahsin untuk anak-anak. Kalau yang Arab bagus Al-Minshawi, emang dia khusus merotal untuk anak-anak. Ya, itu bagusnya misalkan baca surat Juz Amma. Amma yatasaalun. Tap, pause kan, tekan pause. Ulangi nak. Oh, belum juga. Ulangi lagi. Amma yatasaalun. Diputar mungkin 3 sampai 5 kali, setelah itu di pause. Terus minta nak coba baca. Ini bisa pengganti. Kalau orang tua bacaannya masih kurang bagus, daripada dia ajarkan kesalahan kepada anaknya, lebih baik dia melalui murattal. Adapun bersama animasi, khawatirnya malah dia lebih fokus dengan animasinya. Dan wallahu alam, sepertinya belum pernah kita dapatkan ada anak yang hafal Al-Quran sambil melihat animasi atau pemandangan. Bahkan disebutkan oleh para ulama di dalam metode menghafal Al-Quran, agar seorang tidak menghafal Al-Quran di depan pemandangan-pemandangan yang indah. Kenapa? Karena seorang akan tersibukkan pikirannya dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Itu bukan metode yang tepat ya. Kalau dikatakan boleh ya, boleh saja. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz, yang sudah masuk di sore hari ini. Bismillah, Ustaz, ada kasus suatu hari abang atau korban sedang mencekik ibu, lalu si adiknya membantu untuk melepaskan cekikannya, lalu dipukul abangnya dengan kayu hingga meninggal. Apakah bersalah si adik, Ustaz, karena dia membantu ibunya namun sampai terbunuh abangnya? Dipukul oleh? Saya ulang, Ustaz ya. Dipukul oleh adiknya. Nah, karena si abang lagi mencekik ibunya, Ustaz. Nah, tapi abangnya ini qadarullah ketika dipukul adiknya itu meninggal, Ustaz. Apakah si adiknya itu salah karena telah membunuh abangnya? Baik, ya ini maksudnya apabila pertanyaan ini muncul dari suatu negeri yang di sana ada mahkamah syariah yang menegakkan hukum sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dikembalikan kepada mahkamah syariah tersebut.
Ya, seperti Syekh Abdul Aziz Ar-Rais pernah ditanya dengan sebuah pertanyaan terkait talak. Kata beliau, jika Anda berada di sebuah negeri yang mahkamah syariahnya menegakkan hukum Al-Quran dan As-Sunnah, sampaikan kepada mereka. Tapi secara umum, apa yang dia lakukan sudah benar, menyelamatkan nyawa ibunya. Dan Nabi SAW telah menyatakan ketika sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau datang seorang maling ke rumahku merampok, kemudian aku melawannya, aku pun mati," maka Nabi katakan, "Kamu syahid." Kalau aku melawannya kemudian dia mati, maka Nabi menjawab, "Dia dalam neraka." Artinya ini ada kewajiban menjaga harta sampai orang tersebut mati di tangan kita demi menjaga harta kita. Dan juga di dalam hadis yang sahih Nabi menyatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahid wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati terbunuh karena menjaga harta atau keluarga atau nyawanya sendiri, maka dia syahid. Demikian juga di sini dia ingin menjaga ibunya. Dan hal yang seperti ini dominan seakan kita pasti pukulan dia kepada abangnya itu bukan tujuan untuk mematikan, apalagi itu saudara kandungnya, tapi tujuannya agar dia melepaskan ibunya. Maka apakah ini digolongkan kepada qatil khata? Karena secara syar'i dia punya alasan untuk memukulnya karena menyelamatkan nyawa ibunya. Tapi apakah dia harus puasa 2 bulan berturut-turut? Wallahu a'lam bishawab, la adri. Nah. Demikian Ustaz. Baik, kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Saya mohon pamit dan saya kembalikan kepada akhuna Abu Talha. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.